Nah, ketemu lagi kan sama Putri. Hari ini kita belajar mengenai makanan sehat. Oke, sudah siap? Nah, teman-teman, siapa yang tahu apa itu makanan sehat? Pintar. Makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, mineral, dan apa lagi ayo? Ya, vitamin. Oke. Siapa yang setiap hari makan 4 sehat 5 sempurna? Nah, di dalamnya terdapat makanan sehat. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak? Makanan-makanan sehat itu mengandung apa saja? Sip. Yang pertama adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, karbohidrat itu membuat tubuh kita bertenaga, semakin semangat melaksanakan tugas. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat itu terdapat pada apa saja? Sip. Ada jagung, kemudian ubi, apalagi? Gandum, kemudian ada apalagi? Pintar, singkong. Ya, itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Namun, apabila karbohidrat sangat banyak di tubuh kita, menjadikan kita gendut ya teman-teman. Jadi, makannya harus seimbang. Yang kedua, makanan sehat itu mengandung protein. Protein terbagi atas 2, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Sip. Protein hewani itu berasal dari hewan. Apa saja? Telur, daging, kemudian apa lagi? Oh iya, pintar, ikan. Itu adalah termasuk golongan dari protein hewani. Yang kedua tadi adalah protein nabati, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada apa saja teman-teman? Ya, ada kacang kedelai, kacang hijau, pintar. Kemudian ada apa lagi? Tempe, tahu, buncis. Itu adalah protein dari nabati. Sip. Nah, protein nabati dan hewani itu adalah energi yang dapat diserap langsung oleh tubuh kita. Paham? Yeay, hebat. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah lemak. Makanan yang mengandung lemak itu terdiri atas 2 macam, yaitu berasal dari lemak hewani dan lemak nabati. Lemak itu ada apa saja? Ada susu, ada daging, ada keju, kemudian juga minyak ikan. Itu adalah lemak dari lemak hewan. Yang kedua ada lemak nabati. Berasal dari apa saja teman-teman? Nah, dari kemiri, kemudian dari kacang tanah, kemudian dari buah alpukat. Itu merupakan lemak yang berasal dari hewani. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan mineral. Ada yang tahu nggak mineral itu apa? Air, Bu. Oke lah, boleh. Nah, mineral itu adalah makanan-makanan yang terkandung pada sayur mayur. Oke, top. Paham? Nah, sekarang ada juga makanan yang mengandung vitamin. Vitamin ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, vitamin itu larut dalam air, yaitu adalah vitamin B dan C.
Jadi kalau untuk vitamin B dan C tidak diserap oleh tubuh. Setiap hari kita harus mengkonsumsinya ya teman-teman. Vitamin B dan C terdapat pada apa saja? Ya, pada telur. Kemudian apa lagi? Jeruk. Ya, makanan yang asam, buah-buahan yang asam itu mengandung vitamin C. Kemudian ada lagi vitamin yang larut dalam lemak. Tara, vitamin yang larut dalam lemak ada apa saja? Ya, ada A, D, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sehingga vitamin tersebut larut di dalam tubuh kita. Oke. Teman-teman, vitamin apa saja yang larut dalam air dan dalam lemak. Nah, teman-teman, kalian juga harus tahu apa kegunaan dari vitamin yang kita makan sehari-hari. Yang pertama adalah vitamin A. Biasanya cirinya adalah makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna cerah. Itu berguna untuk apa sayang? Kesehatan mata. Ada di sayuran wortel. Kemudian yang kedua adalah vitamin B12. Vitamin B12 itu berguna untuk mencegah anemia dan berfungsi untuk kita bertumbuh. Terdapat pada buah, buah apa? Ya, pinter. Terdapat pada telur. Kemudian vitamin yang berguna untuk daya tahan tubuh kita nih nak, untuk kesehatan kita adalah vitamin C. Vitamin C terdapat pada apa saja? Sip. Jeruk. Oke, tomat juga iya. Sudah paham? Nah, kemudian untuk kesehatan gigi dan tulang kita juga memerlukan vitamin. Apa saja? Nah, itu adalah vitamin D. Vitamin D itu bisa kita dapatkan pada saat pagi hari, saat matahari bersinar. Di pagi hari yang hangat, kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan vitamin E. Vitamin E itu menjaga kulit kita untuk halus dan lembut. Ya, itu ada kegunaan dari vitamin E. Paham teman-teman? Oke. Sekarang kita bertemu dengan vitamin K. Vitamin K itu adalah vitamin yang berguna untuk mencegah penyakit gula dan tulang keropos. Vitamin K terdapat pada lemak buah alpukat. Sekarang mulai suka ya buah alpukat ya, karena dia mencegah penyakit gula. Sip. Sudah jelas? Nah teman-teman, karena kita kemarin sudah belajar mengenai alat pencernaan manusia dan hari ini kita belajar tentang makanan sehat, teman-teman juga harus tahu dulu bahwa di dalam organ pencernaan kita juga terdapat masalah-masalah. Apa saja? Beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH. MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, penyebab dari penyakit MAH ini yang pertama, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, teman-teman, penyakit MAH ini memiliki gejala seperti nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Selanjutnya, untuk cara penyembuhan penyakit MAH yaitu
Tergantung pada penyebabnya, bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman kafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah, teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Selanjutnya, gejala dari penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Teman-teman, selanjutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga pola makan yang teratur. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula.